Dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo angkat bicara menyikapi Permenaker tersebut. Menurutnya, dana JHT seharusnya menjadi manfaat dan jalan keluar bagi para pekerja yang mengalami PHK di saat usia produktif. Permenaker tersebut dinilai sudah sesuai amanat undang-undang. Namun, pemerintah perlu membuka ruang untuk duduk bersama kalangan pekerja guna mencari jalan tengah, menyelesaikan pro kontra dari terbitnya Permenaker tersebut. Harapan saya dan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, silakan duduk bersama kepada menteri dan seluruh jajarannya dengan mengundang teman-teman pekerja, baik federasi, asosiasi maupun konfederasi. Silakan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Aspirasi masyarakat, khususnya kaum buruh yang menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 telah disampaikan melalui sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 9 DPR RI, Alifuddin, menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan para pekerja yang telah mengalami PHK, sehingga pencabutan permen tersebut menjadi jalan keluar bagi pro kontra yang bergulir di masyarakat. Dengan sudah kita tunaikan amanah ini, kami harapkan ya tindak lanjut dari pemerintah segera mencabut gitu ya. Kami harapkan tidak ada yang dizalimi masyarakat, karena memang dia sudah tidak kerja lagi, ya wajar uang itu langsung karena itu istilahnya uang titipan kan. Kalau dia harus dibatasi sampai umur 56 tahun kan kasihan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, aturan pencairan dana JHT telah sesuai dengan konsep awal yang digunakan untuk hari tua atau masa pensiun. Sementara solusi lain untuk pekerja yang terkena PHK adalah dengan memanfaatkan program baru pemerintah, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Pemerintah sudah punya yang namanya program untuk melindungi pekerjaan di PHK itu atau ter-PHK itu melalui JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan artinya kalau sudah ada program untuk yang ter-PHK ini, JHT bisa kembali kepada fungsi utamanya untuk dipakai di hari tua sebenarnya. Jadi dulu tuh JHT dipakai untuk kompensasi bagi PHK karena nggak ada program lain. Nah hari ini sudah ada program lain yang namanya JKP itu, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah ini yang saya kira perlu kita optimalkan. Pro kontra, polemik serta kisruh di tengah masyarakat menurut Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar disebabkan adanya misinformasi terkait aturan baru pencairan JHT. Ia berpendapat, aturan baru yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah itu bertujuan agar JHT tak habis sebelum masa tua pekerja. Namanya juga JHT, jaminan hari tua, ya dapatnya hari tua karena rata-rata dihabiskan sebelum tua. Karena dibolehkan diambil setiap saat. Keinginan bahwa teman-teman buruh itu bisa menikmati hari tua dengan baik, maka diputuskanlah supaya dikumpulkan dan diambil di masa hari tua. Tetapi aspirasi yang berkembang akan kita dengarkan dengan baik dan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya, bisa saja dikembalikan, diambil bebas kapan saja seperti sekarang. Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan program JKP bagi pekerja yang terkena PHK. JKP tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh dalam jangka pendek. Para pekerja atau buruh yang terkena PHK nantinya dapat memperoleh manfaat dana JKP berupa uang tunai sebanyak 45% dari upah sebelumnya di bulan pertama hingga ketiga dan sebesar 25% upah di bulan keempat hingga keenam. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengatakan, program baru JKP yang dicanangkan Kemenaker sejatinya memiliki jumlah nominal yang lebih besar dibanding program JHT. Dengan demikian, Yahya berharap sosialisasi pemerintah terkait teknis JKP dapat dipahami masyarakat. Dengan adanya JKP ini, maka bagi tenaga kerja atau pekerja yang kena PHK akan dijamin ya kan untuk mendapatkan biaya selama 6 bulan, di mana untuk 3 bulan pertama, ya kan penggantiannya atau manfaatnya itu akan dicairkan itu 45% dari gaji terakhir. Sedangkan pada 3 bulan yang kedua itu 25% dari gaji yang terakhir. Jadi sebenarnya dengan adanya JKP ini, ya kan program yang baru ini sudah bisa mengurangi beban para pekerja yang kena PHK. Apalagi kalau dari perusahaannya bisa memberikan pesangon. Jadi ada 2 double. Dan kalau secara matematis
kalau dihitung jumlah yang diterima dari JKP dengan jumlah yang diterima dari JHT lebih besar yang diterima melalui JKP. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.